Selamat Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di Denpasar, yang ada di Surabaya, dan semuanya yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita mau beribadah di tanggal 26 Juli 2020. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita akan dilayani oleh kakak-kakak dari GKPS Denpasar. Kita perkenalan dulu ya, biar ibadah kita jadi lebih semangat. Oke, di sini ada dengan Kak Imelda Purba sebagai MC. Ada Bang Jackson Purba yang akan membawa firman Tuhan. Ada Kak Ivo Purba sebagai pemusik. Ada Bang Thomas Saragi sebagai pemusik. Ada Kak Rael Ambarita, MC juga. Selamat beribadah buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, kita memang nggak bertemu secara fisik, tapi kita bertemu dalam kasih Tuhan. Jadi mari kita nyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Semua harus nyanyi ya. Ayo Kak, musik. Kita mau berdoa sekarang. Kita tutup mata kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk waktu yang saat ini Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan datang bersama-sama dengan kami, adik-adik sekolah minggu, supaya kami boleh beribadah dengan tenang, tidak ribut, tidak cubit-cubit. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, biar kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka. Dan Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Biarlah kiranya Bapa yang menghapuskan dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, tahu nggak apa yang lebih tinggi daripada langit? Kasihnya Tuhan Yesus. Iya, jadi kita mau angkat pujian. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Musik. Yesusku.
hari Minggu ini ada yang beda nih. Apa itu, Kak? Kita mau ngajak adik-adik sekolah minggu untuk berbincang-bincang singkat. Kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Ngobrol-ngobrol. Oke. Soalnya kan udah lama ya, udah berapa bulan nih kita nggak ketemu. Pas ya, sekitar 4 bulan ya kita nggak ketemu. Pada kangen nggak sama kakak-kakak sekolah minggu nih? Kalau kakak sih kangen ya sama kalian semua, nggak tahu kalian pasti kangen sih. Biasanya kita kalau ketemu sekolah minggu itu suka peluk-peluk, salam, cubit-cubit, ketawa-ketawa. Terus apalagi kalau buat TikTokan. TikTokan, kalau buat TikTokan. kreativitas Bener. juga kan. Iya, walaupun panas-panas tapi kita rindu juga ya. Pasti lah Kak, soalnya kan kalau misalnya kita ke gereja itu ada yang mau kita bicarakan sama teman-teman. Pokoknya hari Minggu itu happy, selalu happy karena kita ketemu. Tapi kita tetap harus bersyukur ya Kak, karena kita sekarang masih sehat-sehat Masih selalu. sehat, bener. Pokoknya kita masih berharap keadaan Jadi lebih baik. Nah Kak Rahel katanya tadi mau tanya-tanya nih sama adik-adik sekolah minggu. Kayaknya kan mereka baru mulai sekolah nih. kayaknya ada yang baru masuk sekolah, baru masuk TK, baru masuk SD, SMP, SMA. Dan ada yang playgroup juga Iya, kan? gimana rasanya dari rumah? Beda pasti ya. Gimana kita punya teman baru tapi nggak bisa ketemu. Lihatnya cuman dari handphone, laptop. atau iPad, laptop. Tapi tetap suka cita nggak adik-adik? Iya, harus tetap sukacita. Tetap sukacita ya pasti. Iya Tapi dong. kalian itu hebat loh. Kenapa hebat Kak Rahel? Karena semuanya udah bisa menggunakan elektronik, alat-alat elektronik, HP, laptop, pasti semuanya pada pinter Iya. pakai laptop. Bersyukur ya Kak Rahel kalau sekarang itu udah pakai iPad, laptop, apa Pinter lagi? pokoknya. Notebook yang kayak gitu-gitu. Dulu kita pakai apa Kak? Pakai buku. Pakai buku tulis penghapus. penghapus. Pernah nggak Kak Rahel penghapusnya itu pakai karet gelang? Pernah diikat di ujung pensil. Terus nanti Iya, bukunya bener. sobek. Bukunya sobek. Iya, itu cuman bisa kita dapatkan kalau misalnya kita sekolah bareng-bareng Iya, ya Kak ya. kita ketemu, kita ya begitulah. Iya. Terus gimana nih rasanya setelah 4 bulan ini dan akan kembali lagi ke sekolah gitu? Adik-adik excited nggak? Maksudnya senang nggak sih gitu karena bisa ketemu lagi sama teman-temannya? Udah pada mulai kan ya sekolahnya Kak Rahel? Udah pada mulai sekolahnya. Kayaknya sih ya. Kayaknya sih. Saya sih udah pada mulai. Soalnya adik-adik sekolah Minggu Denpasar sebagian sih udah mulai sekolah dari rumah, udah Sekolah mulai online lagi, ya. iya, mulai sekolah online. Tapi apapun itu harus tetap Bersyukur. Dengan cara apa Kak Emel? Dengan cara berdoa sama Tuhan, Berdoa. baca Alkitab juga, Baca Alkitab. terus ikut ibadah online. Iya, harus ikut dari awal sampai akhir. Harus semangat. Karena apa? Apa yang kita dapat Kak kalau kita lagi ibadah online? Kita dapat firman Tuhan. Kita dapat firman Tuhan. Terus kita juga bisa nyanyi-nyanyi. Benar, ikutin Tuhan. gerakannya. Iya. Jadi kita lebih sehat karena kita Bergerak dan pastinya karena kita bersuka cita. Dan kita bersyukur sama Tuhan karena sampai sekarang adik-adik masih sehat. sehat. Masih kuat. Masih kuat. Nah, yang ditunggu-tunggu nih Kak Rahel. Iya, apa kita nih? mau nonton Film. Keren Pasti nggak filmnya nih? Keren. Semua film pasti keren. Tentang apa Kak? Bocoran dong. Apa ya? Tentang sebuah ya. Iya, Menara. sebuah menara yang ada di Alkitab. Iya. Penasaran? Penasaran? Oke, kita akan Nonton. dan mendengarkan firman Tuhan. Siapa tadi yang bawa Kak? Yang bawa firman Tuhannya kepala sekolah sekolah minggu, kepala sekolah minggu GKPS Denpasar. Abang Purba, Abang Abang Jackson Purba. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita menonton filmnya, kita mau bernyanyi dulu nih. Kita mau bernyanyi dulu, menyiapkan hati kita, menyiapkan mungkin boleh disiapkan juga Alkitabnya, alat Iya. tulisnya. Kita mau nyanyi dulu ya. Oke. Nah, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Waktunya kita sekarang menonton film. Siapa nih yang nunggu filmnya? Ada loh filmnya keren banget. Dan setelah nonton film nanti kita mau ngapain Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya adik-adik sekolah minggu 1 minggu ini bisa terus ingat sama firman Tuhan. Benar. Jadi nggak nakal ya Kak? Iya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita mau bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan
segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Selamat hari Minggu. Wah, senang banget rasanya hari ini Abang boleh menyapa adik-adik sekolah minggu Surabaya, adik-adik sekolah minggu Denpasar. Nah, dalam ibadah kita kali ini terkhusus dalam penyampaian firman Tuhan, Abang mau bawainnya dengan santai nih, ada perbedaan dari sebelum-sebelumnya ya, supaya kita ya bolehlah sama-sama duduk. Adik-adik duduk santai di rumah, Abang juga santai di sini. Jadi kita boleh dengan santai menikmati dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Abang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Abang berharap adik-adik semua sudah menyiapkan alat tulis, Alkitab, dan menyiapkan hati dan pikiran adik-adik ya, supaya kebenaran firman Tuhan yang akan Abang sampaikan boleh adik-adik mengerti dan boleh adik-adik mendengar dengan baik. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Abang mengajak kita semua ambil sikap berdoa. Kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan dan tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan di pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu gabungan GKPS Denpasar dan GKPS Surabaya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, di
Tiba saatnya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami pribadi lepas pribadi, terkhusus anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberikan pengertian, pemahaman yang baik kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memberkati adik-adik sekolah minggu dalam segala kegiatan mereka, aktivitas mereka, dan masa-masa kecil mereka, masa bermain mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati penyampaian firman-Mu agar anak-anak sekolah minggu boleh mengerti dan memahami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Nah, mari adik-adik kita buka Alkitabnya bersama-sama dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, di sini Abang akan membacakan ya firman Tuhan, yaitu tentang Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Jadi adik-adik, tema kita adalah tentang Menara Babel. Nah, sebelum Abang menceritakan tentang Menara Babel ini, apa yang telah disampaikan oleh Bang Jai dalam khotbah minggu lalu tentang keturunan Nabi Nuh sangat jelas ya. Dalam video juga minggu lalu sudah jelas bagaimana keturunan Nabi Nuh ini diselamatkan dari bencana air bah. Nah, Abang mau mengingatkan nih untuk adik-adik, pasti adik-adik masih ingat ya, siapa anak-anak dari Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan dalam bencana air bah tersebut, yaitu ada Sem, Ham, dan Yapet. Nah, setelah kejadian air bah tersebut, keturunan Nuh, yaitu anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yapet ini mempunyai keturunan-keturunan yang sudah begitu banyak. Walaupun mereka sudah mempunyai keturunan-keturunan begitu banyak, tapi mereka masih mencari-cari tempat tinggal yang pas gitu. Nah, itulah sebabnya, karena mereka masih memilih dari keturunan dari satu nenek moyang, yaitu Nabi Nuh. Itulah disebabnya dalam pasal 11 ayat 1 itu dikatakan bahwasanya mereka masih memiliki satu bahasa dan satu logat gitu. Jadi pada saat itu juga karena keturunan-keturunan mereka kan udah banyak nih, udah banyak banget keturunan-keturunan mereka ya gitu. Dan mereka teringat akan masa lalu nenek moyang mereka, yaitu Nabi Nuh, yaitu kejadian air bah yang begitu dahsyat gitu. Mereka teringat dan mereka memiliki niatan atau rencana gitu untuk tidak tercerai-berai. Mereka menginginkan mereka tinggal di satu tempat gitu, supaya nanti tidak ada yang tercerai-berai. Padahal kan Tuhan menginginkan manusia-manusia pada saat itu untuk tinggal terpencar gitu, memenuhi seluruh bumi. Tetapi mereka berpikiran untuk tidak seperti itu. Mereka malah berpikiran untuk tinggal di satu tempat gitu. Sehingga dalam ayat 2 itu, dalam perjalanan mereka menemukan tempat
di tanah yang datar, yaitu di tanah Sinear gitu. Dari pas mereka udah menemukan tempat yang pas, ini nih tempat yang pas untuk kita boleh berkumpul bersama gitu. Jadi mereka mempunyai ide, pada saat itu mereka mempunyai ide untuk membangun sebuah kota dengan menara yang tinggi. Bahkan tingginya mereka harapkan sampai ke langit gitu. Dan karena keinginan dan harapan mereka seperti itulah, mereka berpikir bahwasanya nanti kalaupun nanti terjadi air bah yang kedua ataupun Allah murka dengan mereka, mereka pasti selamat gitu. Karena mereka berpikiran sombong seperti itu. Itulah sikap dan pemikiran sombong mereka gitu. Mereka berpikir, nanti kalau ada terjadi lagi air bah, semisalnya air bah gitu, ataupun Allah murka dengan kita, kita akan selamat dengan kita membangun, mendirikan kota dengan menara yang tinggi bahkan sampai ke langit gitu. Itulah kesombongan manusia-manusia pada saat itu gitu. Nah, yang kedua itu mereka ingin dilihat orang-orang dengan kemampuan mereka yang mereka miliki sehingga mereka menjadi angkuh dan sombong gitu. Mereka ada keangkuhan dan kesombongan gitu. Seakan-akan apa yang mereka pikirkan itu yang terbaik untuk mereka gitu. Mereka tidak mengindahkan kehendak Tuhan lagi karena sikap dan kesombongan mereka itu gitu. Dan mereka menginginkan pada saat itu, manusia menginginkan pada saat itu supaya mereka ingin dikenal orang-orang gitu. Ingin pamerlah ke orang-orang, itu ya orang-orang yang tinggal di Menara Babel. Wow, mereka sangat hebat gitu. Itu yang mereka harapkan gitu. Jadi itu yang Tuhan tidak suka adik-adik. Bahwasanya Tuhan punya kehendak tertentu untuk kita gitu. Dan mereka sudah tahu sebenarnya kehendak Tuhan ini, keinginan Tuhan ini, tetapi mereka tidak mau melakukan. Jadi itu yang Tuhan, marahnya Tuhannya di situ adik-adik. Jadi kesombongan mereka itu muncul ketika mereka atau manusia pada saat itu merasa bisa melakukan apa-apa dengan kekuatannya sendiri, tidak merasa tidak dengan bantuan Tuhan lagi. Mereka merasa dengan kekuatan mereka sendiri melakukan hal-hal seperti itu, memikirkan hal-hal seperti itu gitu. Begitu juga dengan kehidupan adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu gitu. Apa sih sikap-sikap kesombongan, keangkuhan yang sadar tidak sadar gitu pernah kita alamin juga gitu. Seperti mungkin pada saat masa-masa ujian ya, pada mau ujian adik-adik tidak belajar, bahkan tidak berdoa gitu, merasa sombong. Terus adik-adik merasa maunya nilai bagus tetapi tidak ada usaha, tidak mau belajar. Itu juga termasuk salah satu kesombongan gitu. Orang-orang sombong itu juga bisa dikategorikan seperti ya, dia merasa bersalah gitu. Dia tahu dia salah, tetapi dia tidak mau untuk mengutarakan minta maaf kepada orang-orang yang dia buat salah gitu. Itu juga termasuk salah satu kesombongan adik-adik. Bahkan Tuhan sudah kasih berkat, tapi tidak mau mengucap syukur, merasa kurang gitu. Itulah contoh-contoh kesombongan yang sadar tidak sadar sering kita lakukan dalam kehidupan ini adik-adik. Jadi sombong itu adalah ketika kita merasa lebih dari orang lain. Kita merasa kita dapat melakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan gitu. Kita merasa dapat melakukan sesuatu itu sendiri tanpa Tuhan, tanpa orang lain gitu. Manusia-manusia pada saat itu gitu. Mereka berencana ingin membangun sebuah menara Babel yang begitu tinggi bahkan sampai ke langit itu. Itulah kenapa dikatakan Babel. Babel itu yang artinya adalah kacau balau gitu. Jadi adik-adik bahwasanya Tuhan itu sangat marah dengan orang-orang yang sombong, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Akhirnya pada saat itu, di saat mereka berencana ingin membangun menara Babel sampai ke langit itu, pada saat itu Tuhan murka, Tuhan marah gitu. Marahnya Tuhan yaitu dengan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka satu dengan lain tidak saling mengerti. Itulah menyebabkan bahwa dalam rencana mereka untuk membangun menara Babel itu tidak tercapai, karena Allah pada saat itu mengacau balaukan bahasa mereka gitu. Karena kesombongan mereka.
Sehingga sampai sekarang juga bahasa-bahasa di dunia ini begitu banyak sekali adik-adik. Jadi apa yang mau Tuhan inginkan untuk firman Tuhan pada saat ini, bahwasanya Tuhan tidak menyukai kesombongan atau tinggi hati adik-adik. Tuhan mau anak-anak Tuhan itu hidup dalam kerendahan hati, bahwasanya dia masih sangat-sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Oleh sebab itu dia tetap berdoa, memohon kepada Tuhan. Kerendahan hati itu juga bisa seperti, nah itulah adik-adik yang Tuhan inginkan untuk kita, bahwasanya Tuhan menginginkan kita tidak sombong, Tuhan menginginkan kita rendah hati, tidak angkuh dalam hidup. Dan di saat kita diberikan Tuhan ilmu, diberikan Tuhan pengetahuan, kita dapat pergunakan untuk berguna kepada orang lain. Nah, jadi itulah adik-adik yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita semua, bahwasanya Tuhan tidak mau kita sombong, Tuhan tidak mau kita angkuh gitu dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita ilmu, Tuhan memberikan kita pengetahuan, Tuhan berharap kita dapat mempergunakannya untuk berguna kepada banyak orang gitu, bukan untuk mencari kemegahan diri sendiri. Dan kita harus ya senantiasa rendah hati. Seperti pepatah yang mengatakan bahwasanya jadilah seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk adik-adik hamba, adik-adik sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang mengajari, memberikan pemahaman dan pengertian yang baik kepada semua adik-adik sekolah minggu, sehingga mereka boleh mengerti dan memahami apa tentang kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kerinduan dan keinginan Tuhan dalam kehidupan kami boleh terjadi. Kami tidak mengeraskan hati kami tidak menyombongkan diri kami, tetapi kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, rencana Tuhan dan rancangan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh rendah hati, ajar kami Tuhan untuk boleh berguna untuk orang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, biarlah Tuhan yang memberkati dalam masa pertumbuhan mereka, masa kanak-kanak mereka ya Tuhan. Bahkan orang tua mereka ya Bapa, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Engkau yang melipat gandakan berkat untuk mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kerinduan dan harapan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Nah, ayat hafalan kali ini akan disampaikan oleh salah satu anak sekolah minggu dari GKPS Denpasar, yaitu Joyce Purba. Nah, satu kelebihan untuk adik Joyce Purba ini, bahwasanya adik ini masih kecil, belum sekolah, dia belum bisa membaca adik-adik, tapi dengan disampaikan oleh orang tua, dia mau menghafal. Bahkan untuk menghafal ayat hafalan ini, dia hanya butuh waktu 1 malam. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa membaca? Malu dong ya sama adik kita yang belum bisa baca, tapi bisa menghafal ayat firman Tuhan pada saat ini gitu. Jadi buat adik-adik yang sudah terkhusus, buat adik-adik yang sudah bisa baca, ayo baca firman Tuhan, namanya ayat hafalan, harus dihafal. Dan abang percaya adik-adik sekolah minggu pasti akan menghafalnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara ibadah kita. Tapi sebelum itu, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Ijen Adong Hubungan Tuhan. Harga
baik adik-adik, kita telah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan berdoa, menyerahkan persembahan kita dan menutup ibadah kita. Kita satukan hati kita, kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah menaikkan puji-pujian kami telah menaikkan doa-doa kami kepadamu, dan kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhur Nami, Ase Torang Ganu, Senggoi dalam penami, Salakana Torsa, Dopama Soman Nami, Torang Age Huja. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. I love